Teman-teman sekalian, saya berjanji bahwa video ini bakal lebih seru dari drama telenovela dan lebih menghibur dari acara stand up comedy dan lebih informatif daripada gurumu yang kadang suka bingung sendiri. Jadi siap-siap kita bakalan belajar sambil ketawa-ketawa bareng kayak gini. Sebelum dari situ, perkenalkan saya Ame Batuara dengan NIM 220300334 Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kalian tahu nggak kalau pendidikan itu ada membuat 5 aliran loh? Yaitu yang pertama ada aliran nativisme, yang kedua ada aliran pendidikan naturalisme, dan yang ketiga ada aliran pendidikan empirisme, dan yang keempat ada aliran pendidikan konvergensi, dan yang terakhir ada aliran pendidikan klasik. Wah, kalian pasti kepo kan? Maksud aliran-aliran itu apa sih? Jadi, mari kita have fun bareng. Di sini kita bakal explore dunia ilmu pengetahuan dan juga tetap santai. Jadi nggak perlu bingung atau galau. So, mari kita mulai. Pertama, aliran pendidikan nativisme. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia sudah ditentukan oleh faktor-faktor sejak lahir. Jadi, pendidikan itu tidak dianggap mampu mengubah sifat bawaan. Contoh sederhana aliran nativisme ini adalah jika seseorang itu lahir dengan bakat musik yang sangat kuat. Menurut aliran ini, pendidikan tidak akan mampu membuat mereka menjadi musisi yang baik jika mereka tidak memiliki bakat tersebut sejak lahir tadi. Jadi lingkungan sekitar dianggap tidak mempengaruhi perkembangan anak dalam pandangan nativisme. Jadi menurut aliran ini, baik atau buruknya seorang anak sudah ditentukan oleh bawaannya sejak lahir, dan peran pendidikan hanya sebatas mengembangkan bakat yang sudah ada atau yang sudah dimilikinya sejak lahir. 2. Aliran pendidikan naturalisme meyakini bahwa semua anak dilahirkan dengan sifat baik tanpa sifat buruk. Jadi perkembangan mereka itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan di sekitarnya. Misal, jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang baik, dia cenderung menjadi individu yang baik. Namun, jika lingkungannya buruk, alhasil perkembangan pun akan buruk. Aliran ini juga dikenal sebagai negativisme, karena mengatakan bahwa pendidikan tidak diperlukan dan anak sebaiknya dibiarkan berkembang secara alami. Namun seiring berjalannya waktu, gagasan ini telah terbukti tidak tepat karena pendidikan itu diakui sebagai hal yang penting dalam perkembangan individu atau seorang anak. Yang ketiga, ada aliran pendidikan empirisme. Aliran ini meyakini bahwa setiap anak itu lahir tanpa memiliki kemampuan apapun, seperti tabula rasa atau kertas kosong. Jadi perkembangan anak ini sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan, pendidikan, dan juga pengalaman yang mereka terima sejak kecil. Contohnya, menurut empirisme, anak bisa dididik menjadi apapun sesuai dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Ini dikenal sebagai optimisme pedagogis. Namun, pandangan ini tidak lagi umum diterima, karena sekarang diakui bahwa perkembangan dipengaruhi oleh kombinasi faktor bawaan dan lingkungan. Inteligensi seseorang, misalnya, dapat dikembangkan melalui proses pendidikan, tetapi juga bergantung pada faktor bawaan tertentu. Yang keempat, ada aliran pendidikan konvergensi. Aliran ini menggabungkan pandangan dari aliran-aliran sebelumnya yang menganggap bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor utama, faktor bakat atau pembawaan dari individu, yang kedua itu ada faktor lingkungan, pengalaman, dan juga pendidikan. Aliran ini dikenal sebagai teori konvergensi. Menurut aliran ini, seorang anak lahir dengan bakat baik atau buruk, tetapi perkembangan bakat itu tergantung pada lingkungan yang mendukung perkembangannya. Sebagai contoh, kemampuan seorang anak dalam berbicara dipengaruhi oleh bakat yang dimilikinya, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman belajar bahasa dalam lingkungannya. Dengan teori konvergensi, pendidikan dapat membantu mengoptimalkan perkembangan individu, dan baik bakat maupun lingkungan yang memiliki peran dalam menentukan hasil pendidikan seseorang. Sebagai contoh, kemampuan seseorang untuk berbicara adalah hasil dari konvergensi antar bakat berbicara yang dimiliki dia sejak lahir dan pengaruh lingkungan yang dia temukan.
Yang terakhir ada aliran pendidikan klasik. Di Indonesia mengambil pendekatan konvergensi yang menggabungkan berbagai pandangan. Meskipun menghargai bakat dan potensi anak, pendidikan juga berusaha menciptakan lingkungan optimal untuk mengembangkan bakat tersebut. Ini berarti bahwa sementara faktor hereditas atau pembawaan dan anugerah diakui, faktor lingkungan juga dianggap penting. Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, pendekatan konvergensi yang menekankan peran baik pembawaan maupun lingkungan lebih umum diterima daripada teori nativisme, naturalisme, ataupun empirisme. Dengan kata lain, pendekatan ini mengakui bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh kombinasi pembawaan dan lingkungan, dan pendidikan memiliki peran penting dalam mengoptimalkan perkembangan individu. Terror